berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raising God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan membawa semua beban berat, semua pergumulan hidup kami, karena kami percaya di dalam Engkau kami akan mengalami kelegaan. Situasi apapun yang sedang kami alami, kami tidak mau ini terus mengganggu pikiran kami dan membuat kami tidak bisa beristirahat. Satu-satunya yang menjadi jaminan adalah kalau kami datang kepadamu. Berikan ketenangan dalam hati dan pikiran kami, berikan kami damai sejahtera, berikan kami istirahat yang baik malam hari ini. Oleh sebab itu kami membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata seperti ini di 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duga. Saudara, akar kejahatan cinta uang ini sungguh-sungguh patut kita perhatikan supaya kita waspada. Kita tidak cinta uang supaya hidup kita tidak ditarik dan akhirnya dirusak oleh kejahatan yang mulai dari hati yang cinta uang. Gambaran tentang orang yang cinta uang itu bisa kita pelajari di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Di situ ada seorang yang bernama Gehasi, seorang pelayan hamba Tuhan, seorang asisten hamba Tuhan ini. Orang yang ikut pelayanan dengan hamba Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi ternyata di hatinya tumbuh yang namanya cinta uang. Akibatnya dia lakukan sesuatu yang jahat. Kita akan membuka Raja-Raja pasal 5 ayat 20 sampai 27. Apa ciri orang yang cinta uang? Yang pertama, hatinya tamak. Kita bisa membacanya di ayat yang ke-20. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu yang daripadanya. Saudara-saudara, Naaman itu mengalami mujizat Tuhan. Sebagai rasa terima kasih, sebagai rasa bersyukurnya, dia kembali kepada abdi Allah dan ingin memberi persembahan, ingin memberi sesuatu kepada abdi Allah ini. Tetapi ditolak. Bujangnya ini ternyata berpikir lain nih. Mungkin tuanku segan. Mungkin tuanku gak enak hatinya kalau menerima sesuatu dari orang asing ini. Gehasi tidak sadar bahwa ketika dia berpikir seperti itu bukan sebuah logika yang pantas untuk seorang hamba Tuhan. Dia sedang berpikir yang lahir didorong oleh ketamakannya akan uang, ketamakannya akan
harta. Dia tidak menyadari itu. Dia mengatasnamakan Tuhan atau mengatasnamakan pelayanan, tetapi yang ada di hatinya adalah sebuah dorongan untuk memiliki uang, memiliki harta yang sebenarnya bukan haknya, yang sebenarnya tidak diperuntukkan untuk dia. Akhirnya dia mengejar Naaman dan berkata bahwa sesungguhnya tuanku itu gak keberatan kok. Bolehlah dititipkan ke aku, bolehlah lewat aku saja aku akan menerimanya. Gehazi menerima sesuatu dari orang Aram ini. Lalu dia pulang menyembunyikan apa yang dipegangnya. Pemberian yang saat itu dipegangnya dengan cara yang tidak halal. Kenapa tidak halal? Karena dia mengatasnamakan abdi Allah, hamba Allah yang sebenarnya tidak mempercayai dia, tidak menyuruh dia. Gehazi telah menjadi seperti orang-orang fasik, orang-orang yang berpikir kalau melayani itu berarti mendapatkan keuntungan. Melalui ketamakannya, keserakahannya akan harta, dia akhirnya menyimpang dari jalan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita ingin memprioritaskan uang atas segalanya, lalu kita menghalalkan segala macam cara untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak, mendapatkan uang lebih besar lagi, maka kita sedang menyimpang dari jalannya Tuhan. Dan kalau itu kita biarkan terus-menerus, kita tidak peduli apakah itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, apakah itu merugikan orang lain atau tidak, maka di hati kita mulai tumbuh yang namanya cinta akan uang. Kita tidak puas dengan keadaan kita. Kita tidak puas dengan berkat yang sudah diberikan kepada kita. Dan kita ingin lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Kalau di hati kita mulai menginginkan apa yang bukan hak kita, menginginkan lebih lagi dan lupa bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, ketamakan, keserakahan mulai bersemai di hati kita, dan itu berbahaya. Karena kita akan dikuasai oleh uang, tumbuh yang namanya kejahatan. Berhati-hatilah. Dan yang kedua, orang yang cinta uang itu akan mudah berbohong demi untuk mendapatkan uang. Coba kita baca di ayat 25. Di situ ditulis seperti ini. Baru saja Gehazi masuk dan tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Coba saudara perhatikan, ditanya oleh tuannya dari mana? Tidak kemana-mana Tuhan. Satu kebohongan dikatakan, diucapkan oleh Gehazi untuk menutupi dosanya, untuk menutupi penyalahgunaan wewenang dan kepercayaan orang kepadanya. Karena dia adalah pelayan hamba Tuhan. Orang mudah percaya dengan apa yang dia katakan. Dia lupa bahwa Allah itu melihat segalanya. Dia bisa berbohong kepada manusia, tetapi Allah tidak bisa dibohongi karena Allah tahu segalanya. Allah melihat segalanya. Itulah sebabnya akhirnya abdi Allah itu berkata, "Aku bersamamu loh, aku melihat." Secara fisik tidak melihat, tetapi Allah sudah memberitahukan kepada hamba Tuhan apa yang dilakukan oleh Gehazi. Setelah itu sungguh tragis karena Gehazi akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah. Dia ditimpa penyakit yang sebelumnya diderita oleh Naaman yang mengalami mujizat itu. Saudara-saudara, jika kita lebih mengutamakan uang dan kekayaan di atas segalanya,
bahkan rela berbohong kepada orang lain, kompromi dengan dosa, tidak peduli lagi apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak, apakah itu berkenan kepada Tuhan. Kita rela lakukan kebohongan, kita rela untuk kompromi dengan dosa. Hati-hati, Tuhan tidak bisa kita bohongi. Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa. Tuhan mengasihi kita, iya itu 100% benar adanya. Tetapi Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa yang kita lakukan. Apalagi yang lahir dari cinta akan uang. Kemudian lahirlah kejahatan. Kebohongan hanya pintu masuk untuk lakukan kejahatan dan kejahatan lebih banyak lagi. Ketika kebohongan ini dijadikan cara untuk bisa mendapatkan uang lebih banyak, maka akan muncul kejahatan-kejahatan lainnya. Dan Tuhan tidak pernah kompromi dengan semua kejahatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang kita lakukan. Kita harus waspada tentang hal ini. Memang dalam hidup ini kita butuh uang. Kita semua butuh uang. Tetapi bukan berarti kita lalu menghalalkan segala macam cara. Kita memang butuh uang, tetapi firman Tuhan ingatkan, jangan diperhamba oleh uang. Kita harus jadikan uang itu menjadi sarana untuk menjalani hidup ini lebih baik, menjadi sarana untuk bisa berbuat baik, untuk bisa menolong orang lain, untuk bisa diperkaya dengan kemurahan hati terhadap orang lain. Kita harus memakai uang kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita kelola uang kita dengan baik, nikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, cukupkan diri kita dengan apa yang tersedia, dan sambil bekerja keras, sambil berupaya, dan berharap Tuhan memberkati. Ketika kita bekerja dengan cara yang benar, Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti buka jalan ketika kita punya kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar. Jaga hati agar hatimu tidak cinta uang. Jaga hati agar hatimu tidak melekat, tidak diperhamba oleh uang. Ketika Tuhan memberkati kita dengan uang yang lebih banyak, biarlah hatimu tetap rindu memuliakan Tuhan dengan uang tersebut. Biarlah hatimu bersukacita untuk menikmatinya sekaligus untuk melepaskannya, memberkati orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu mengingatkan kami pentingnya kami menjaga hati agar tidak diperhamba oleh uang, agar tidak cinta uang, tetapi hati kami terus melekat kepadamu, hati kami diperhamba oleh kebenaran firman-Mu dan melekat di hati-Mu Tuhan, supaya kami menjadi bijaksana dengan uang dan supaya kami memakai uang dengan cara yang benar, menyikapi uang dengan cara yang benar. Kami belajar bersyukur dengan apa yang ada, mengelolanya dengan baik. Apapun situasi dan kondisi yang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini Bapa, kiranya Engkau yang memberi jalan keluar yang terbaik. Yang sedang membutuhkan keuangan lebih besar dari sebelumnya, sementara itu melampaui kemampuannya, Tuhan buka jalan. Kami sangat percaya dalam anugerah-Mu, kecukupan itu akan dialami oleh anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau, yang hidup di jalan-Mu. Tidak ada yang tidak bisa tercukupi kalau kami senantiasa taat, senantiasa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, nama-Mu dipuji, dimuliakan atas setiap berkat yang kami nikmati.
Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan, membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan juga jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua kiranya malam hari ini saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku